Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah memasuki jam 12.31, kita mulai untuk kajian Ramadan pada siang hari ini. Uh, yang terhormat Bapak Direktur Telkom University Jakarta, Bapak Wakil Direktur Bidang 1 Telkom University Jakarta, Bapak Koordinator Kesekretariatan Komunikasi dan Penjaminan Mutu, serta Bapak Ibu semua yang hadir pada acara kajian Ramadan Telkom Jakarta. Puji syukur tak henti-henti kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan berkahnya sehingga kita diberikan segala kenikmatan dan kesehatan. Tak lupa sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarga dan para sahabat. Alhamdulillah kita sudah memasuki Ramadan hari ke-15 dan kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan. Sebelum acara dimulai, mungkin kita mengambil dokumentasi dulu. Bapak Ibu mohon untuk mengaktifkan kameranya. Baik, Bapak Ibu izin untuk mengambil foto terlebih dahulu. Di sini ada 2 slide dari hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya. Dah. 1, 2, 3. Baik, pengambilan foto selesai. Mangga Bu Ami, ternuhun. Terima kasih, Mas Sukma. Sebelum memulai kajian Ramadan, acara akan dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 sampai dengan 269 yang akan dilantunkan oleh Saudara Ahmad Fauji Maredi. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi ولستم بآخذه إلا أن تكمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا
وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. wabarakatuh. Sadaqallahu azim, sadaqallahu azim, sadaqallahu azim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menambah pahala untuk yang membaca maupun yang mendengarkan. Untuk selanjutnya, acara inti acara Ramadan akan diisi oleh sharing ilmu oleh Pak Yudiansyah dengan mengambil tema peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepada Pak Yudi, dipersilakan. Cek cek suara hati saya kedengeran. Kedengeran, Pak. Dengeran ya soalnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan di hari ini walaupun dalam keadaan Zoom. Semoga kehadiran di majelis kita hari ini secara online bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang kita luangkan pada hari ini semoga menjadi penggugur dosa-dosa kita yang telah lalu, khususnya di bulan Ramadan ini, di bulan yang mulia ini. Salat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi yang menjadi pedoman kita dalam kehidupan, yang sudah menjadi role model kita dalam menjalani kehidupan ini, serta para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in dan tabi'in. Insya Allah kita semua juga menjadi bagian yang selalu memperjuangkan kehidupan kita di jalan Islam dan selalu istiqomah dalam menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya ditugaskan, diminta tolong untuk bisa share mengenai kontrak manajemen. Bukan ya Sofa ya? Kalau kontrak manajemen materi saya udah ada nih. Beda. Udah ya. Ya, seperti yang sebelum-sebelumnya juga, sebenarnya saya juga di sini bisa dikatakan sebagai fasilitator juga, hanya menyampaikan yang sebenarnya sudah pernah disampaikan oleh guru-guru kita, oleh para ulama, berkaitan dengan khususnya di sini mengambil tema di zakat. Insya Allah nanti mungkin sedikit yang saya sampaikan, insya Allah semuanya berdasarkan Al-Quran dan hadis ya. Jadi apapun yang saya sampaikan, kebenarannya memang berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Jika ada yang salah ataupun kurang, itu semua berdasarkan dari khilaf saya. Izinkan saya share screen. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Sehat? Apa kabar gajinya? Habis? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, semoga puasa kita diberi kelancaran sampai berbuka nanti. Amin. Baik Bapak Ibu, Amin. mungkin saya buka dulu dengan slide pertama saya. Ya mungkin agak mendadak juga slide yang saya buat, tapi insya Allah bisa mengisi materi kita pada hari ini. Izin saya bacakan di surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, yang thayyib, dan beramal solehlah.
Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, eh, kaitannya di sini ternyata makanan yang baik, makanan yang halal, artinya berasal dari penghasilan kita. Ini juga beririsan dengan, karena kebetulan gajian udah turun ya. Jadi makanan yang kita dapatkan, apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu berdasarkan dari apa yang kita dapatkan. Ternyata makanan yang baik, makanan yang halal, makanan yang thayyib, makanan yang eh, jauh dari kata haram, artinya makanan-makanan ini bersumber dari kita beli dari penghasilan kita yang halal, insya Allah. Ternyata ada kaitannya dengan amal soleh kita. Jadi ketika eh, apa yang masuk ke tubuh kita ini baik, insya Allah amalan-amalan yang kita kerjakan juga itu berbanding lurus dengan apa yang kita dapatkan. Karena memang saya juga pribadi, kebetulan alhamdulillah saya udah berkeluarga. Jadi apa yang sebisa mungkin yang saya lakukan di keluarga saya, apapun yang masuk menjadi makanan buat istri saya, buat anak-anak saya, itu berasal dari makanan-makanan yang thayyib, makanan-makanan yang baik berasal dari penghasilan yang halal. Supaya apa? Supaya apa yang masuk ke tubuh kita ataupun keluarga kita ataupun anak-anak kita itu semua adalah makanan-makanan yang mendarah daging di tubuh kita itu berasal dari yang halal. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu, bisa jadi eh, anak-anak kita mungkin ketika kita bangunkan sholat subuh misalkan anak-anak kita ternyata sulit sekali. Bisa jadi itu berasal dari makanan-makanan yang tidak baik yang masuk ke dalam tubuh anak-anak kita. Jadi memang peranan makanan ini pun kita perhatikan di dalam ajaran Islam. Makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang baik. Bahkan kita ketahui sendiri Bapak Ibu, kisah Nabi Adam. Padahal Nabi Adam itu hanya memakan, bukan memakan satu buah ya, hanya segigit bahkan ya, hanya segigit buah dimakan oleh Nabi Adam itu sudah bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Kemudian dipisahkan dengan Hawa selama ratusan tahun, kemudian dipertemukan kembali. Hanya dari segigit buah saja yang dilarang itu sudah jelas-jelas dilarang buat tidak boleh dimakan, itu berdampak buruk sekali. Artinya apa? Artinya apapun yang masuk ke dalam tubuh kita itu sangat diperhatikan. Nah, kaitannya tadi dengan apa yang masuk ke tubuh kita, itu juga kaitannya dengan pendapatan yang kita dapatkan itu sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin, wajib sekali berasal dari penghasilan yang pendapatan pemasukan yang thayyib, yang baik, yang halal, bukan dari yang haram. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita tahu Pak dari penghasilan kita, contoh misalkan kami di sini dosen-dosen, bagaimana kita tahu ini penghasilan ini berdasarkan sumbernya dari yang baik ataupun tidak? Karena kita tidak tahu juga yang kita dapatkan ini sumber duitnya atau dananya itu perputarannya dari mana kita tidak tahu. Bisa jadi kita dari para mahasiswa, kemudian mahasiswa sendiri sumbernya dari mana? Dari orang tua yang kita tidak ketahui. Tidak mungkin kita satu persatu cek orang tuanya kerjanya apa gitu. Sumber penghasilannya dari mana? Apakah dari yang halal ataupun yang haram? Kita tidak tahu. Kita tidak bisa men-tracing itu. Nah, salah satu cara kita untuk mensucikan harta kita adalah dengan berzakat di sini Bapak Ibu. Jadi salah satu tujuan penting sebenarnya dari zakat itu adalah mensucikan. Kalau secara bahasa memang zakat itu artinya suci dan berkembang. Maksudnya suci di sini adalah tidak hanya mensucikan diri. Kalau berbicara secara spiritual, mensucikan diri itu udah jelas. Bapak Ibu sendiri mungkin di sini pasti sudah merasakan sendiri bagaimana ketika contohnya berinfak ataupun bersedekah. Ketika kita tulus, ketika kita ikhlas memberikan sedekah ataupun infak ke orang lain, pasti ada rasa sedikit yang terbesit di hati kita, rasa lega, rasa seperti plong gitu. Walaupun kita masih ada dilapisi beberapa permasalahan dalam kehidupan kita, tapi ketika kita memberikan sesuatu tulus, ikhlas kepada orang lain, pasti ada rasa lega. Saya yakin itu.
Dan itu yang saya rasakan pribadi juga ketika kita memberikan infak maupun sedekah. Nah, sama seperti zakat ini juga ketika kita mensucikan diri, artinya kita membersihkan diri kita secara spiritual. Nah, di sisi lain kita mensucikan harta kita juga. Nah, yang tadi saya sampaikan di awal tadi, barangkali harta-harta kita ya, pendapatan kita yang kita tidak tahu itu berasal dari mana pastinya, walaupun kita sudah tahu, kita sudah ikhtiar, apapun yang kita dapatkan itu berasal dari sumber yang halal, sumber yang thayyib, bukan dari yang haram. Tapi kita tidak tahu. Tapi perlu digarisbawahi bahwa ini sumbernya mensucikan dari harta-harta yang tidak baik adalah hal-hal yang kecil. Tapi bukan berarti kalau saya sumber penghasilan udah jelas dari korupsi, apakah bisa disucikan dengan melakukan zakat, itu beda lagi ya. Karena memang itu udah jelas sumbernya dari hal yang haram. Mau kita berzakat pun tidak akan bisa mensucikan itu duit hasil korupsi kita. Jadi memang zakat ini kita juga sudah pahami sendiri bahwa zakat itu masuk ke dalam rukun Islam kita. Jadi ketika kita berzakat, ini wajib Bapak Ibu zakat ini. Walaupun terkadang kita pahaminya, kita sadarinya hanya pada saat kita melakukan proses zakat fitrah khususnya ya. Mungkin ada beberapa. Sebenarnya zakat itu banyak. Mungkin nanti babnya ada sendiri terkait dengan zakat itu banyak sekali. Ada zakat mal, zakat harta, zakat penghasilan, dan sebagainya. Ada beberapa zakat. Tapi memang mungkin di sini secara garis besar zakat itu kalau kita mengingat lagi, zakat itu selalu didampingi dengan sholat. Jadi tidak bisa kita memisahkan antara zakat dengan sholat. Artinya apa? Zakat itu sangat sekali bahkan di zaman Rasulullah itu sangat berjalan sekali zakat itu. Ya, banyak sekali sebenarnya surat-surat yang selalu mendampingi antara zakat dengan sholat itu banyak. Jadi memang betapa pentingnya zakat itu selalu didampingi dengan sholat. Wa aqimis shalah wa aqimus shalah wa atuz zakat. Jadi tunaikanlah zakat, tunaikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Itu banyak sekali surat-suratnya. Di sini saya tampilkan hanya beberapa saja surat-surat yang selalu mendampingi antara zakat dan sholat. Di surat Al-Baqarah ayat 43, ayat 110 di sini, di Al-Maidah juga sama, Al-Maidah 55 juga disampaikan tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Artinya apa? Artinya bahwa betapa pentingnya zakat ini Bapak Ibu. Dikisahkan juga setelah Nabi Muhammad wafat, kita tahu kalau mungkin Bapak Ibu pernah membaca sirah Abu Bakar As-Siddiq ya, bagaimana orangnya, ciri-cirinya itu seperti apa kalau kita lihat dibandingkan dengan masa-masa kekhalifahan sahabat Rasul yang lain. Kita pahami bahwa Abu Bakar itu orangnya pelembut sekali, beda dengan beberapa sahabat lainnya. Tapi pada saat Rasulullah wafat itu sudah mulai terbagi-bagi itu. Jadi ketika Rasulullah wafat itu mulai kelihatan itu mana yang benar-benar beragama Islam, mana yang tidak benar-benar. Tidak benar-benar di sini artinya mulai terpisah nih. Ada yang beriman, ada yang munafik, ada yang musyrik bahkan. Jadi mulai kelihatan ketika saat Rasulullah wafat pada saat itu, dan pemerintahan pertama dipegang oleh Abu Bakar. Pada saat itu Abu Bakar sangat keras sekali. Bahkan ada yang datang untuk negosiasi agar tidak menunaikan zakat lagi. Padahal zakat itu pada saat di zaman Rasulullah itu berjalan dengan semestinya. Bahkan dikoordinir dengan baik sekali zakat itu. Karena memang zakat itu ada penerima-penerimanya. Nanti mungkin ada sedikit menyinggung mengenai golongan-golongan yang menerima zakat. Jadi pada saat itu negosiasi terjadi bahwa beberapa kelompok pada saat itu ingin untuk tidak berzakat. Mereka hanya ingin menunaikan zakat pada masa pemerintahan Rasulullah, pada masa kepemimpinan Rasulullah. Tapi pada saat itu Abu Bakar itu sangat, bisa dikatakan sangat marah sekali. Bahkan Abu Bakar mengeluarkan statement, dia akan memerangi orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Bahkan orang yang tidak menunaikan zakat pun akan diperangi walaupun dia beragama Islam.
pada saat itu sahabat-sahabat yang lain termasuk eh, Umar bin Khattab, Utsman, Ali dan beberapa sahabat yang lainnya juga berusaha untuk negosiasi ke Abu Bakar. Wahai Amrul Muminin, udahlah nggak apa-apa, pelan-pelan saja. Ini kan juga karena baru-baru aja kita berkabung dan khawatirnya nanti ini orang-orang yang tidak mau bayar zakat makin lama mereka karena merasa tertekan nanti akhirnya mereka meninggalkan Islam itu lebih parah. Tapi apa yang disampaikan Abu Bakar tidak. Abu Bakar marah-marah kepada Umar. Mungkin ada beberapa apa namanya ulama pernah menyampaikan juga bahkan sampai Abu Bakar itu menunjuk-nunjuk Umar saking marahnya bahwa Abu Bakar tidak akan membiarkan orang-orang memisahkan antara sholat dan zakat. Kenapa? Karena ini sudah jelas tercantum di Al-Quran bahwa zakat dan sholat itu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga orang yang tidak membayar zakat pun akan dia perangi. Artinya ini sebegitu pentingnya menunaikan zakat itu eh, di masa kekhalifahan juga berjalan dengan baik. Nah, peran zakat inilah yang mungkin menjadi pengingat kita juga termasuk saya pribadi bagaimana kita sebisa mungkin untuk mengingat gitu bahwa kita juga berkewajiban untuk menunaikan zakat. Nah, terkait dengan zakat, lalu kalau misalkan kita sedikit kita mungkin kaitkan dengan logika kita lah terkait dengan zakat ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat mengenal kita Bapak Ibu, bahkan karena memang Sang Pencipta kita udah pasti jelas sangat mengenal diri kita itu seperti apa sebagai manusia. Di Quran surat Muhammad ayat 36 dan 37 di sini sesungguhnya Muhammad 36 sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan kelengahan. Ini bagi orang-orang yang tidak beriman. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu. Kalau misalkan kita bermain logika saja, harusnya apa yang kita dapatkan itu harusnya bisa kita timbal balikan lagi, berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala harusnya sebagai pencipta. Kenapa? Karena apa yang kita dapatkan di dunia ini udah jelas nggak mungkin dari kita pribadi. Saya pun pribadi mendapatkan apa yang saya dapatkan untuk diri saya pribadi, untuk keluarga saya, semua itu bukan berasal dari saya, tapi ada peran juga di sana. Baik itu peran dari sosial, eh, para masyarakat, Bapak Ibu di sini juga. Artinya apa? Artinya semua yang kita dapatkan itu tidak mungkin berasal dari kemampuan kita sendiri. Pasti ada peran serta dari luar juga. Termasuk peran Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Saya duduk di sini di kursi ini tidak akan bisa duduk kalau bukan karena kursi ini berasal dari ciptaan Allah. Sumber-sumbernya, bahan bakunya semua itu sudah tersedia. Meja ini yang terbuat dari kayu. Kayu ini dapat dari pohon. Pohon itu sudah diciptakan sama Allah untuk bisa kita pergunakan dengan semestinya. Artinya kalau misalkan kita bermain dengan logika, anggaplah misalkan ini saya lanjut dulu di di Quran surat Muhammad 37 yang di bawah. Oh itu mohon maaf ada tipe. Muhammad 37. Jika Allah meminta harta kepadamu lalu mendesakmu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu. Adwo makum. Ini kebencianmu atau kedengkianmu. Di sini disampaikan bahwa niscaya kamu akan kikir. Allah tuh tahu kita di dalam diri kita itu, apalagi orang-orang tidak beriman, ini kikir ini selalu muncul dalam kita. Beruntunglah bagi kita yang terjauh dari sifat kikir ini, karena orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang terjauh dari sifat kikir ini. Dan Allah itu tahu, mengenal kita sebagai manusia bahwa kita ini ada namanya sifat kikir. Kalau kita misalkan didesak memberikan semua harta kita, ini udah pasti akan muncul kesenjangan sosial di sana, akan muncul kedengkian khususnya.
Makanya di sini kalau kita berbicara eh, secara logika, anggaplah misalkan kita berikan 50-50 lah dari penghasilan kita yang kita dapatkan gitu ya. Kita berikan ke eh, orang-orang yang menerima baik itu zakat, infak maupun sedekah. Tapi aturan di zakat ini sebenarnya tidak memberatkan Bapak Ibu. Aturan di zakat ini bahkan ada beberapa harta yang tidak masuk ke dalam kriteria zakat. Atau bahkan presentasi yang perlu kita zakatkan itu tidak perlu sampai 50-50. Hanya sekedar contoh zakat perdagangan penghasilan itu 2,5% saja dari keseluruhan. Dan itu pun ada nisabnya lagi. Jadi kalau misalkan nisabnya emas itu kurang lebih 85 gram emas nisabnya. Jadi kalau melebihi itu kita berzakat. Kalau misalkan di bawah itu tidak mencapai nisab artinya kita tidak mencapai takarannya, thresholdnya lagi kalau bahasa kita ya. Artinya apa? Artinya sebenarnya dimudahkan ini. Hanya saja mungkin bagaimana pengaplikasiannya di Indonesia khususnya mungkin agak sedikit berbeda pada saat di zaman Rasulullah maupun di zaman kekhalifahan sahabat-sahabat Rasulullah. Nah, kaitannya dengan zakat ini, tadi udah saya singgung juga sedikit. Memang kita sejauh ini yang kita pahami adalah bagaimana kita mempersiapkan dalam mengeluarkan zakat. Tapi terkadang kita lupa sebenarnya golongan mana saja sih yang sebagai penerima zakat itu. Karena bisa jadi kita semua termasuk ke dalam golongan ini Bapak Ibu. Tidak menutup kemungkinan. Kalau misalkan Anda bicara, eh, apakah yatim masuk ke dalam golongan ini? Kalau dilihat dari eh, surat at-taubah yatim itu tidak masuk. Tapi yatim itu bisa masuk jika yatim itu berasal dari kriteria dari 8 kriteria ini. Artinya misalkan yatim yang fakir, yatim yang miskin. Seperti itu contohnya. Nah, 8 golongan ini penerima zakat ini ada 8 golongan yang dikhususkan untuk menerima ini. Jadi di luar daripada ini sebenarnya beberapa ulama menyampaikan tidak boleh di luar dari 8 golongan ini. Karena kalau misalkan eh, belajar dari tafsir ya, tafsir nahwu, ilmu nahwu di dalam surat At-Taubah ini dibuka dengan innama. Innama itu biasanya mengunci, menghususkan di sana. Jadi di luar daripada itu tidak termasuk dalam bagiannya. Makanya di sini di surat At-Taubah ini disebutkan ada 8 golongan yang dikategorikan sebagai penerima zakat. Yang pertama adalah wal masakin, artinya wal masakin wal amin alaiha wal muallafati qulubuha wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil. Ada 8. Yang pertama adalah orang-orang miskin. Yang dikategorikan orang-orang miskin itu seperti apa? Yang pertama orang-orang fakir. Kategori orang-orang fakir itu menurut beberapa ulama, fakir di sini artinya adalah sudah tidak ada pekerjaan lagi. Artinya dia sudah tidak memiliki, sudah tidak ada yang dikerjakan lagi, sudah tidak ada pekerjaan, bahkan tidak ada kemampuan untuk bekerja. Jadi kalau misalkan ada yang mengaku saya nggak ada pekerjaan, dicek dulu. Makanya itulah penting adanya namanya amil. Amil di sini nanti akan mendistribusikan zakat ini. Jadi amil juga yang akan melakukan survei dan melakukan perhitungan dan segala macam. Ini perannya amil di sini. Nah, salah satunya adalah tadi melihat apakah ini masuk ke dalam golongan-golongan yang bisa menerima zakat. Jadi fakir ini adalah orang-orang yang sudah tidak ada pekerjaan, sudah tidak ada kemampuan untuk bekerjaan, tapi memiliki kebutuhan. Jadi dia punya kebutuhan, tapi dia tidak ada pekerjaan dan tidak punya kemampuan untuk itu. Maka dia dikategorikan sebagai orang-orang yang fakir dan ini berhak untuk menerima zakat. Yang kedua adalah orang-orang miskin. Orang-orang miskin ini sebenarnya adalah orang-orang yang punya pekerjaan, tapi tidak cukup untuk mendukung kehidupannya. Karena bisa jadi, tapi bukan berarti tidak dicukup-cukupi ya, beda antara kebutuhan dan keinginan. Kadang di kita itu sama-sama mengkategorikan yang butuh dan yang ingin itu sama. Tapi kalau misalkan miskin di sini artinya dia punya kemampuan untuk bekerja, tapi tetap tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Misalkan, eh, mohon maaf, misalkan seorang janda,
kemudian dia punya beberapa anak yang perlu dihidupkan, dan kebutuhan dan pekerjaannya tidak cukup untuk membesarkan anak-anak, nah itu bisa menerima zakat. Nah itu yang bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang miskin. Ya. Jadi terkadang di Indonesia, saya pun terkadang khususnya di tempat saya pun kadang saya bingung nih membedakan orang miskin tuh yang mana, karena ketika dikategorikan orang miskin ternyata di depan rumahnya masih ada kendaraan bermotor, masih ada 2, tapi dikategorikan orang miskin gitu. Jadi memang perlu ditelusuri lagi oleh para amil ini untuk mengetahui golongan-golongan penerima zakat. Kemudian yang ketiga adalah para amil. Nah di surat At-Taubat ini disebutkan adalah wal amina alaiha, ada alaihanya. Jadi para amil di sini ini berbeda seperti, karena amil ini saya pun pribadi bisa sebagai amil. Jadi saya bisa mendaftarkan diri sebagai amil untuk membantu kegiatan proses pendistribusian zakat, saya bisa. Tapi saya memiliki pekerjaan lain. Jadi artinya saya sebagai amil di sini bukan sebagai pekerjaan khusus saya diamil, bukan. Nah kalau itu beda lagi. Itu tidak tergolong di kategori amil golongan penerima zakat di sini. Makanya di sini ditambahkan adalah ala. Ala di sini adalah khusus difokuskan. Jadi memang pekerjaannya memang khusus di penyalurkan zakat saja, di amil situ saja. Jadi tidak ada pekerjaan sampingan layanan. Nah itu dikatakan sebagai amil. Karena di sini Bapak Ibu juga bisa mendaftarkan sebagai amil sebenarnya. Ya, di ZIS itu bisa, di ZIS beberapa badan itu bisa untuk mendaftarkan sebagai amil untuk zakat. Karena saya juga pernah ikut serta di penerima zakat fitrah khususnya. Nah, yang kelima adalah hamba saya. Hamba saya ini mungkin sudah nggak ada lagi di kita ya. Di zaman sekarang udah nggak ada. Kalau di zaman dulu itu di zaman perbudakan. Itu dulu wajib menerima zakat. Kemudian yang keenam orang yang berutang. Nah, ini orang berutang ini bukan, ini juga harus perlu. Ini sebenarnya orang berutang ini ada babnya sendiri terkait dengan utang piutang. Karena memang kategori hutang di sini, orang yang berutang yang menerima zakat di sini adalah orang-orang yang berutangnya untuk sifatnya adalah kepentingan untuk kemaslahatan agama. Untuk kemaslahatan agama, untuk jalan fisabilillah, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau misalkan untuk kepentingan umum, itu ada istilahnya berutang itu danginin. Danginin itu beda sama gorimin. Gorimin itu adalah orang-orang yang termasuk di penerima zakat ini. Danginin ini orang-orang yang berutang, misalkan utang kredit motor, utang kredit mobil, itu beda kategori di sini. Jadi jangan sampai nanti ke masjid, saya ada berutang nih Pak, saya mau menerima zakat di sini, boleh kan masuk kategori, enggak, beda. Jadi kategori orang berutang di sini juga perlu digarisbawahi. Kemudian yang ketujuh adalah fisabilillah, kita udah tahu semua di jalan Allah. Kemudian yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Jadi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, bahkan orang yang dalam perjalanan ini juga bisa dikategorikan, salah satu contoh adalah orang yang menuntut ilmu. Misalkan kita mau menuntut ilmu, kemudian dalam perjalanan kita ada hal-hal yang di luar kemampuan kita, maka kita tergolong juga salah satunya. Atau bahkan mati di jalan dalam menuntut ilmu, itu juga bisa dikategorikan fisabilillah Bapak Ibu. Jadi tidak harus, mungkin beda. Di zaman Rasul masih ada, zaman peperangan dulu ya. Zaman peperangan dulu itu, makanya dulu tentara-tentara zaman Rasul, zaman Khalifah itu sudah merasa lega ketika meninggalkan keluarganya di sana, karena sudah dipenuhi semua kebutuhannya melalui zakat ini. Jadi memang penyaluran zakat ini benar-benar terkoordinir dengan baik pada saatnya. Makanya sih di zakat ini sebenarnya sangat memiliki manfaat yang besar sebenarnya. Kalau misalkan pelaksanaannya khususnya di Indonesia ini benar pelaksanaannya. Saya tidak mengatakan beberapa badan amil zakat itu tidak benar, bukan seperti itu. Tapi ketika kita benar-benar semua melaksanakannya dengan baik dan tepat, insya Allah tidak akan ada lagi yang namanya istilah orang yang tidak mampu, orang yang miskin. Bayangkan saja kita satu orang berzakat, zakat penghasilan misalkan 2,5%. Dan tadi kita udah tahu bahwa itu tergolong kecil di kita buat pribadi untuk mengeluarkan itu. Tapi kita sumbangkan ke zakat dan itu disalurkan ke orang-orang yang ke 8 golongan ini, bayangkan
apalagi kita di Indonesia ini masyarakatnya totalnya banyak sekali, ratusan juta. Kalau misalkan ini bisa didistribusikan dengan baik, seharusnya angka kemiskinan, angka kesejahteraan kita, turunnya kesejahteraan itu tidak ada lagi. Harusnya seperti itu ketika zakat ini bisa disalurkan dengan baik. Seperti itu mungkin yang bisa saya share sedikit berkaitan dengan zakat, dan mengingatkan juga karena memang saat ini kita sudah memasuki di bulan Ramadan dan sebentar lagi, tidak lama lagi ya, ini sudah masuk ke minggu kedua ya. Minggu kedua masih tersisa 2 minggu lagi, dan dalam waktu dekat nanti kita akan melaksanakan zakat fitrah, yang sebenarnya juga kalau di Indonesia itu sudah sangat rutin sekali sih kita lihat pelaksanaan zakat fitrah ini. Jadi juga sekaligus mengingatkan Bapak Ibu jangan lupa untuk melaksanakan zakat fitrahnya nanti dalam waktu dekat ini. Kemudian di luar daripada itu juga ada beberapa zakat-zakat lainnya yang sebenarnya juga semoga bisa kita ingat juga untuk kita laksanakan ya, dari penghasilan kita zakatkan. Dan insya Allah zakat-zakat itu, hasil dari zakat-zakat itu bisa disalurkan. Dari kita pribadi sudah ada manfaatnya, karena memang tadi sudah saya sempat singgung juga secara harfiah tadi, zakat itu adalah suci dan berkembang. Berkembang ini juga sebenarnya ketika kita memberikan zakat kepada orang-orang atau golongan-golongan ini, maka secara tidak langsung sebenarnya kita adalah memutar perekonomian, sebenarnya secara tidak langsung. Kenapa? Karena ada perputaran di sana nantinya. Jadi akan memunculkan yang namanya keuntungan kalau kita berbicara secara ekonomi. Jadi orang-orang ini akan ada meningkatkan namanya daya beli. Jadi ketika daya belinya meningkat, maka akan ada keuntungan di sana, sehingga perputaran ekonomi juga akan semakin besar. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Manfaat zakat itu sangat besar sekali perannya, baik bagi yang menyalurkan zakat maupun yang menerima zakat. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan selalu bisa mengingat khususnya dalam menunaikan zakat dan menyisihkan sebagian harta kita. Tidak hanya zakat, masih ada yang lain juga, baik itu infak maupun sedekah. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu dan semoga menjadi amal ibadah buat kita hari ini, khususnya bagi yang mendengarkan melalui online pada hari ini. Saya tutup, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yudi atas sharing ilmunya. Selanjutnya ada sesi tanya jawab nggak Mas Apa? Sepertinya kalau dilihat waktu sudah Sudah Ada, itu ya. sudah lewat ya. Siap Pak Yudi. Baik Bapak Nanti Ibu di WA aja. sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk kajian Ramadan pada siang hari ini telah selesai dilaksanakan. Ada beberapa kesimpulan dari yang tadi Pak Yudi sampaikan, bahwa keterkaitan antara makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu harus diperoleh dengan cara yang halal, dan itu akan berdampak pada amalan soleh yang akan kita perbuat. Dan jika kita tidak pernah tahu sumber dana atau penghasilan kita yang kita peroleh, kita bisa mensucikannya dengan zakat yang memang harus kita laksanakan setiap tahun, tergantung pada nisabnya. Mungkin sekian pada kajian Ramadan pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas atensinya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Yudi, Bapak Uji, Bu Ami. Terima Hatur kasih, nuhun Bapak Pak Ibu Yudi. semua. Pak Ibu. Terima kasih.